Pada video kali ini teman-teman saya akan membikinkan konten cara merakit power tuner sys ya 506 yang mempunyai daya 500 watt teman-teman ya. Di sini saya punya 2 unit teman-teman, tapi yang rakit cuma satu aja, jadi versi mono ya, bukan stereo. Jadi saya buka dulu ya powernya, drivernya ini teman-teman ya. Ini sebelumnya sudah saya kasih kabel dulu. Beli ya nggak mungkin ada kabelnya, ini kabel sudah saya pasang terlebih dahulu, dan sebenarnya sudah ada lengkap dengan sekunnya ya, sudah saya pasang, tinggal tancap-tancap gitu aja teman-teman. Ada dua teman-teman ya, saya punya dua yang tuner sys. Nah di sini yang masih baru, belum saya papain, belum ada saya kabelnya, tapi sudah saya pasang ya. Sekun-sekunnya sendiri ada, sudah saya pasang kabel teman-teman. Tapi ini saya akan merakit yaitu versi mono aja teman-teman ya. Jadi ini saya singkirkan dulu ya. Oke teman-teman, bahan yang komponen yang dibutuhkan yaitu saya menggunakan Sanken. Ini ada transistor Sanken yang standar, menurut saya ini juga sudah cukup awet ya. Rumah-rumah untuk suplai 32 sampai 45 volt sih masih awet ya. Sejauh ini saya belum pernah mengalami yang namanya transistor Sanken ini mati ya sampai sekarang. Ini teman-teman bisa lihat ya, nomornya itu 2922. Yang untuk jenis PNP nya itu 2922 ya, untuk jenis NPN nya itu 1216 ya, teman-teman bisa lihat gitu aja. Nah di sini saya menggunakan power supply simetris untuk subkontrol, karena saya menggunakan controller yang lengkap dengan subwoofernya sama middle-nya ya, mono teman-teman. Ini adalah bungkusnya seperti ini, 15 volt untuk outputnya nanti ya. Terus di sini adalah tune kontrolnya, sudah saya pasang juga. Di sini tune control kan menggunakan power supply simetris ya, bukan yang simetris. Modelnya seperti ini ya, ini menggunakan IC jenis apa itu, LM324N teman-teman. Di sini udah ada dengan subwoofer, teman-teman bisa lihat ya. Ini subwoofer, terus ini volume, bass, middle sama treble ya, cuma itu karena ini versi mono ya, bukan stereo. Jadi kalau teman-teman mau beli yang stereo, beli aja satu lagi, atau teman sudah punya satu ya, kalau mau tambah lagi tinggal satu aja. Jadi sudah stereo, tinggal drivernya dikasih lagi stereo. Oke, ini saya singkirkan dulu. Terus untuk PSU nya sendiri saya menggunakan PSU ini dan yang kemarin saya rakit ya teman-teman, jadi epsilon. Saya rasa cukup sebenarnya, kalau bisa sih satu ini kurang ya sebenarnya, kalau bisa saya kurang sih 2 atau 4 biji atau 2 pasang gitu teman-teman, jadi 4 biji lagi. Nah untuk trafonya sendiri saya menggunakan trafo 5 ampere murni, yaitu merek dari Blast ya teman-teman, merek dari Blast. Teman bisa lihat trafo merek dari Blast, yaitu di sini harus CT nya itu menggunakan CT sampai 45 volt teman-teman. Nah ini teman-teman harganya bisa lihat teman-teman, harganya cukuplah terjangkau teman-teman. Oke, ini saya taruh dulu di bawah. Nah oke teman-teman, yang akan saya lakukan adalah saya merakit dulu yang namanya transistor untuk ininya ya, untuk drivernya teman-teman. Jadi ini tinggal searah aja, jadi nggak dibolak-balik kabelnya, di lurus searah aja, nanti akan saya tunjukkan teman-teman ya. Oke, nih saya lepas dulu. Oke teman-teman, ini ada transistor Sanken jenis P ya, jenis PNE, yaitu dengan nomor seri 2922 teman-teman. Sedangkan yang satunya lagi jenis NPN, yaitu tipenya 1216 seperti ini. Nah kalau di drivernya sendiri teman-teman, ini juga nomor transistor Sanken ya teman-teman. Coba teman-teman bisa lihat C3858 dan A1494 ya. A1494 itu jenis Sanken juga, transistor Sanken itu yang tentu harganya lebih mahal daripada yang ini teman-teman. Jika teman-teman mungkin Sanken kok dirasa kok cukup mahal, teman-teman bisa ganti dengan Toshiba, tapi yang ori ya, memang harganya lebih murah tapi yang ori ya. Tapi kalau saya disuruh pilih Toshiba apa Sanken, kalau saya jujur Sanken teman-teman ya. Nah, bukan berarti Toshiba jelek, itu bukan teman-teman ya. Jadi kalau saya sih pilih Sanken. Nah ini akan saya sambungkan dulu dengan kabelnya teman-teman. Jadi ini kabelnya adalah saya satunya merah teman-teman, jadi ini searah. Jadi
Jadi kalau misalkan ini ditancap sini ya seperti ini, jadi tidak di, jadi sudah benar basic konektor emitter dari pabrik, sudah enak ya. Jadi siapa tahu ada yang beda, saya kan nggak tahu ya teman-teman. Nah oke teman, jadi seperti ini nanti akan saya solder dulu, nanti akan saya tunjukkan kembali teman-teman. Maka seperti ini teman-teman ya, jadi transistornya sudah terpasang teman-teman, jadi teman-teman bisa lihat ya, ini tinggal disearahkan aja seperti ini, lurus kabel lurus ke sini, basic konektor emitter ke sini ke tengah ya, tinggal lurus gitu aja lah kalau mau dipasang kabel. Mungkin kabel ini kayaknya kepanjangan gitu ya teman-teman, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Mungkin jika kalau misalkan mau seperti saya dikasih kabel ya sebisa mungkin jangan terlalu panjang-panjang teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi ini yang paling penting, teman-teman jangan asal menggunakan kabel yang biasa itu, pilih kabel yang berkualitas teman-teman ya, karena ini power ini mempunyai watt yang cukup lumayan gede. Jadi kalau misalkan disuplai dengan arus yang besar, bisa aja kabel itu kayak seperti panas. Kalau bisa jangan terlalu panjang-panjang teman-teman, mungkin sepas mungkin antara heatsink sama driver ya teman-teman. Ini hanya contoh aja prosesnya, cara penyambungannya seperti ini. Jadi ini tinggal disearahkan aja seperti ini teman-teman ya. Nah oke, ini kan sudah selesai, saya akan saya menggunakan heatsink biasa teman-teman. Teman-teman nggak harus seperti ini, bebas teman-teman, silakan tentukan diri heatsinknya seperti apa. Yang penting heatsinknya tebal itu aja. Ini hanya contoh aja teman-teman. Ini saya pasang dulu sama transistor teman-teman ya. Oke teman, ini adalah prosesnya sudah selesai teman-teman. Jadi penyambungan antara driver sama heatsink sudah selesai seperti ini. Nah oke teman-teman, saya sarankan kalau teman-teman mau pasang transistor Sanken ya, baik Sanken maupun TIP biasa, itu kalau dikasih heatsink teman-teman kalau bisa dibeli pasta sekalian ya, di online maupun di offline cari. Kalau di online banyak, mungkin di offline nggak terlalu banyak ya, mungkin jarang ada ya. Nah teman-teman bisa kasih pasta itu fungsinya untuk panas transistor ke ke heatsink ya, dia itu biar lebih meresap ya, jadi ya biar lebih kayak semacam apa ya, lebih klik gitulah intinya. Itu panasnya bener-bener di sini itu penghantarannya kalau ada biar lebih masuk ke pendinginnya teman-teman ya. Pasta namanya teman-teman, yang modelnya warna putih kayak lem, tapi bukan lem teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu banyak-banyak, nggak usah sampai bluber ke samping, nggak apa-apa, yang penting dikasih gitu aja teman-teman ya. Nah oke, ini kan udah selesai teman-teman ya. Jadi ini saya singkirkan dulu, kita rakit yang bagian untuk tune control ya. Nah saya menggunakan control dari produknya GM teman-teman, dengan seri 2435 ya. Ini adalah serinya 243, tipe 2435. Nah, ini seri 2435 dari produknya. Di sini memang DC 15 volt ya. Kebetulan di sini memang pas 15 volt, jadi langsung tinggal sambungin teman-teman. Di sini kan groundnya di tengah, kalau di sini plus, di sini negatif, udah pasti groundnya itu di tengah teman-teman, bisa balik aja ground di tengah ya. Oke, saya sambungkan dulu ya teman-teman, karena di sini power supply saya simetris, jadi tinggal sambungin aja teman-teman ya. Oke, saya solder dulu teman-teman. Nah ini adalah proses penyambungannya udah selesai untuk power supply ke tune control, tinggal giliran outputnya ke power ya teman-teman. Jadi ini nggak apa-apa. Nah oke teman, di sini kan mono ya, nanti teman-teman bisa kasih resistor antara jalur A sama R, resistor kasih 4K7 atau mungkin 2K2 boleh ya, 4K7 atau 2K2 teman-teman ya. Ini kasih aja resistor entah itu 4K7 atau 2K2 juga teman-teman ya. Untuk jalur inputnya teman-teman ya, agar supaya misalkan musik antara R sama R itu dia tergabung jadi salah satu, itu tidak secara langsung teman-teman ya. Jadi kalau ada resistornya itu biar tidak secara langsung gitu aja teman. Sebenarnya tidak kenapa-napa ya, tapi kalau kasih antara ini, kalau enggak 4K7 juga 2K2 gitu bisa teman-teman ya. Jadi, oke, ini saya singkirkan dulu teman-teman ya. Nah untuk selanjutnya teman-teman, jadi saya akan proses yang namanya penyambungan ke power supply nya PSU yang besarnya, PSU utamanya yaitu untuk power. Jadi saya taruh di 25 volt teman-teman ya. Nah jika teman mungkin masih ragu ya, masih yang mungkin kayaknya kok 25 volt, pengen coba-coba biar menghindari hal yang tidak diinginkan, teman-teman bisa kasih 18 volt, teman-teman bisa pakai trafo 5 ampere yang kecil aja, gak apa-apa teman-teman. Untuk PSU nya sendiri sudah selesai teman-teman, jadi untuk PSU nya sendiri nanti kita sambung-sambung aja, di sini udah selesai.
maka saya singkirkan dulu teman-teman ya. Oke teman-teman ya, di sini saya hanya tinggal menyambungkan antara driver ke PSU teman-teman. Di sini sudah saya persiapkan dari mulai kabel inputnya juga untuk dari kabel ke PSU nya teman-teman. Nah, untuk yang merah ini memang plusnya teman-teman, untuk yang PD ini adalah untuk speakernya teman-teman ya. Oke, ini saya sambungkan dulu, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi teman-teman. Di sini warna yang biru ini saya gunakan untuk yang di negatifnya teman-teman ya. Negatifnya tinggal tancapkan seperti ini aja. Sudah seperti ini, jadi warna merahnya itu adalah yang ke positif ya. Yang ini adalah untuk groundnya teman-teman. Udah selesai seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk sementara seperti ini. Ini kalau yang merah ini saya speaker, jadi speakernya itu di tengah sini ya. Jadi, seperti ini. Udah, jadi seperti ini ya. Nah, setelah ini teman-teman, di sini proses kabel inputnya itu ada di sini ya. Jadi saya tinggal tancapkan aja yang kabel inputnya ya sekalian. Nah, udah selesai. Nah, teman-teman ini perhatikan ya, jika teman-teman kabel input teman-teman menggunakan semacam kayak slot seperti ini ya, atau saya bahas ini itu slotnya ya. Jika disconnect teman-teman tinggal lepas saja solder di bawahnya atau di tengahnya. Memang lubangnya bisa taruh di bawahnya juga Allah. Kalau enggak ya mungkin teman-teman bisa kasih lem biar tidak disconnect gitu ya. Nah seperti itu. Nah seperti ini agak berantakan teman-teman, jadi ini tinggal nyambungan aja ke PSU teman-teman ya. Jadi saya sambungkan dulu. Oke, nanti akan saya jelaskan kembali teman-teman. Ini saya sambungkan dulu ya. Oke teman-teman, ini adalah proses penyambungannya udah selesai ya. Jadi merah ini adalah untuk yang positifnya, yang hitam itu adalah untuk groundnya ya, sedangkan yang biru itu untuk negatifnya teman-teman. Bisa lihat ya, ini adalah saya menggunakan PSU hanya cuma 2 elko ya, sebenarnya sih kurang teman. Jadi saya cek dulu ya teman-teman. Di sini kan positif ya, nanti dihubungkan ke PSU yang positif teman-teman. Jadi PSU positif udah benar merah, sedangkan warna biru untuk negatif saya taruh di negatif, sedangkan yang hitam ini adalah untuk groundnya teman-teman. Jadi seperti ini ya, ini agak berantakan teman-teman. Oke, kita tinggal seperti ini tuh sebenarnya udah selesai. Jadi saya hanya tinggal sambung ke PSU yang dari kontrol ya teman-teman. Saya sambungkan dulu yang di belakang. Ya udah selesai teman-teman, proses untuk di power supply untuk simetrisnya untuk tune kontrol ini udah selesai, udah saya sambung. Jadi saya taruh di kabel tegangan ekstranya teman-teman ya. Yang ini adalah untuk kabel speakernya teman-teman, belum saya kasih untuk untuk tempatnya. Jadi saya pasang dulu teman-teman, ini kabel speakernya, jadi saya pasang dulu. Nah ini teman-teman adalah proses penyambungan untuk kabel ya, untuk kabel ke speaker ini sudah saya pasang seperti ini. Nah tahapan ini sebenarnya sudah hampir selesai, tinggal saya sambungkan dengan jack dengan tune kontrolnya. Ini adalah inputnya teman-teman, ini adalah outputnya, saya sambungkan dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini udah selesai ya proses penyambungannya. Saya rapikan dulu biar gak berantakan teman-teman ya. Saya rapikan dulu, setelah itu tinggal tes teman. Ini udah selesai untuk proses penyambungan speaker ya, saya taruh di belakang. Ini powernya teman-teman. Sebelum melakukan tes saya cek dulu ya, apakah ada yang nanti keliru atau enggak. Hitam itu adalah CT di ground, birunya itu di negatif udah benar, merahnya itu di positif udah benar ya. Kita cek dulu memastikan jangan sampai ada kejadian kesalahan. Saya itu harus cek dulu. Nah udah cek, udah semuanya ya seperti ini teman-teman. Saya akan coba. Oke teman-teman, ini sudah dalam keadaan siap dan
kita hanya tinggal tes musik. Saya coba dulu hubungan dengan kabelannya teman-teman. Oke teman-teman, musik sudah dalam keadaan menyala, maka ini adalah untuk cek AC. Saya bawakan langsung ya teman-teman. Itu tadi ya teman-teman ya, suaranya memang benar-benar menggelegar ya untuk Tunesis 506 ini. Jadi saya menggunakan Tunesis 506 sudah lama, jadi makanya kalau saya itu beberapa kali pakai 506 ini sampai sekarang belum pernah terjadi apa-apa ya. Ini meskipun hanya dengan satu set Sanken aja udah suaranya udah, menurut saya bener-bener ya, kalau menurut saya pribadi, saya ngomong jujur, ini produk yang cukup recommended ya teman-teman. Jadi Tunesis 506 sudah banyak dipakai teman-teman ya. Kalau sebelumnya saya menggunakan 504, tapi kalau bagi teman-teman yang masih pemula, di sini untuk setting DCO sendiri sih tidak ada. DCO nya itu sudah 0 ya, sudah 0,0. jadi teman-teman
bingung masalah DCO nya. Tapi di 504 itu ada setting DCO teman-teman. Jadi bagi pemula yang mungkin nggak tahu itu trimmed fungsinya itu apa, mungkin teman-teman akan bingung diputar-putar. Nah itu adalah setting DCO. Maka kalau apabila salah putar, salah muter, salah setting, maka akan malah justru akan merusak transistor ini, malah juga akan rusak nanti speaker teman-teman. Jadi itu bisa membahayakan speaker. Jadi teman-teman kalau bagi pemula pilih yang 506 aja, udah tinggal praktis, tinggal gampang cara merakitnya teman-teman. Oke teman-teman, untuk ya terakhir teman-teman ya, tips untuk teman-teman jika teman-teman mau mau merakit power 506, jika teman-teman takut mungkin menggunakan teman-teman bisa gunakan di 18 volt dulu atau 15 volt untuk uji coba dulu ya, jangan ke arus 25 teman-teman. Kecuali kalau sudah berkali-kali merakit mungkin nggak ada masalah langsung karena sudah terbiasa. Jadi kalau belum terbiasa teman-teman bisa menggunakan 15 volt atau 18 volt pakai trafo yang kecil aja, trafo 5 ampere kecil teman-teman ya. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.